teman-teman, welcome to my YouTube channel bersama UK Education. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai pengukuran sekaligus cara cepat menghafal besaran. So, buat kalian yang penasaran, tonton terus ya. Oke teman-teman, jadi materi yang akan kita bahas yaitu mengenai pengukuran. Tujuan dari pembelajaran mengenai pengukuran, yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian pengukuran. Siswa mampu menjelaskan pentingnya menggunakan satuan baku. Kemudian, siswa mampu melakukan konversi satuan dalam SI dengan memanfaatkan nilai awalnya. Siswa mampu menjelaskan pengertian besaran pokok. Siswa mampu menyebutkan 3 besaran pokok. Siswa mampu menyebutkan pengertian besaran turunan, serta siswa mampu menyebutkan 3 besaran turunan beserta satuannya. Peta konsep. Jadi di sini Bu Umi sudah menyiapkan peta konsep materi yang akan Bu Umi sampaikan pada pertemuan pertama hari ini, yaitu mengenai pengukuran. Jadi, kalian harus mengerti apa itu pengukuran. Kemudian dalam pengukuran itu terdapat besaran dan satuan. Nah, besaran itu dibedakan menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, yang ketiga itu adalah sistem internasional. Yang dimaksud di sini itu adalah satuan yang sudah ditetapkan atau yang disebut dengan sistem internasional. Yang keempat ada alat ukur dengan satuan bakunya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Di sini hanya disebutkan 4 satuan, yaitu panjang, massa, waktu, dan suhu. Oke, bisa dimengerti ya anak-anak? Pengertian pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Pada proses pengukuran terdapat 2 satuan, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Perbedaan satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang telah ditetapkan untuk pengukuran dengan menggunakan alat ukur dan memperoleh hasil pengukuran yang sama. Contoh di sini ada meter, kilogram, second. Nah, second ini sama dengan detik. Kemudian ada Kelvin. Ini Bu Umi hanya mencontohkan 4. Sebenarnya satuan baku itu masih banyak sekali. Yang kedua ada satuan tidak baku. Adalah satuan yang tidak diakui penggunaannya karena menghasilkan pengukuran yang berbeda. Contoh ada kaki, depa, jengkal, dan hasta. Oke. Yang pertama ini ada gambar telapak kaki. Jadi yang dimaksud dengan satuan tidak baku itu adalah satuan yang tidak tetap. Yang dimaksud dengan kaki itu adalah dari ujung tumit sampai ujung jempol, itu disebut dengan satuan kaki. Yang kedua itu adalah depa. Nah, depa di sini yang dimaksud adalah satu lengan kanan ditambah dengan satu lengan kiri, maka akan menghasilkan 1 depa. Yang ketiga, jengkal. Nah, pasti jengkal manusia itu kan berbeda-beda ya. Jadi, ini juga menghasilkan satuan yang tidak pasti. Selanjutnya adalah hasta.
Hasta di sini yang dimaksud adalah dari siku-siku tangan sampai ujung telunjuk. Ini dikatakan dengan satu hasta. Ada contoh lainnya lagi, misalkan kita menggunakan contoh Rima mengangkut air menggunakan 4 ember. Nah, satuan ember itu dikatakan satuan yang tidak baku. Kenapa? Karena ember itu tidak bisa menghasilkan nilai yang sama atau nilai yang tetap, sehingga dikatakan tidak baku. Syarat satuan baku bersifat tetap, artinya satuan tidak akan mengalami perubahan dalam keadaan apapun. Yang kedua, berlaku secara umum, artinya berlaku secara umum secara internasional, sudah diakui secara internasional dan digunakan di seluruh dunia. Yang ketiga, mudah ditiru, artinya mudah diperoleh kembali jika diperlukan. Contoh, pada hari ini Bu Umi akan melakukan pengukuran panjang meja menggunakan penggaris menghasilkan panjang 1,5 meter. Nah, 1 jam kemudian Bu Umi akan mengukur lagi karena Bu Umi lupa dengan hasilnya. Bu Umi mengukur lagi panjang meja tersebut akan menghasilkan hasil yang sama, sehingga ini yang dimaksud dengan mudah ditiru, mudah diperoleh kembali sewaktu-waktu diperlukan. Besaran. Nah, tadi kan pengukuran membandingkan suatu besaran dengan satuannya ya. Jadi besaran sendiri adalah ukuran fisik suatu benda yang dinyatakan secara kuantitas. Besaran itu dibedakan menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, ada 7 besaran pokok. Yang pertama adalah jumlah zat dengan satuannya adalah mol, alat ukurnya adalah TDS meter, dan lambang satuannya mol. Intensitas cahaya, satuannya adalah candela, alat ukurnya lux meter, dan lambang satuannya adalah C besar D kecil. Jadi penulisan satuannya harus tepat seperti itu ya. Ketiga, ada waktu, satuannya adalah second atau bisa disebut dengan detik. Alat ukurnya adalah stopwatch dengan lambang satuannya S kecil. Keempat, arus listrik dengan satuannya ampere, alat ukur ampere meter, lambang satuannya adalah A besar. 5. Suhu, satuannya Kelvin, alat ukur termometer, lambang satuannya adalah K besar. 6. Massa, satuan kilogram, alat ukur neraca, lambang satuan kilogram, K besar, G kecil atau K kecil, G kecil juga boleh. Yang terakhir yaitu panjang. Satuannya adalah meter, alat ukurnya penggaris atau bisa juga menggunakan meteran. Lambang satuannya adalah M kecil. Nah, besaran pokok itu ada 7. Untuk kalian itu wajib dihafalkan. Loh, kok susah Bu harus menghafalkan 7 besaran? Gampang. Bu Umi akan membagikan cara menghafal cepat. Nah, ini dia kata kuncinya, yaitu jiwa SMP.
J jumlah zat, I intensitas cahaya, W waktu, A arus listrik, S suhu, M massa, dan P adalah panjang. Mudah ya? Jadi besaran pokok ini harus kalian hafalkan karena nanti akan berpengaruh dengan materi-materi berikutnya. Lanjut. Nah, pasti kalian masih asing ya dengan alat ukur yang sudah Bu Umi tadi jelaskan. Di sini ada TDS meter. TDS meter ini biasanya dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk mengukur suatu larutan. Biasanya digunakan oleh petani hidroponik. Digunakan untuk mengukur larutan yang digunakan untuk melakukan hidroponik. Yang kedua ada luxmeter. Ini adalah alat ukur intensitas cahaya. Yang ketiga ada stopwatch, alat ukur waktu. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya. Yang keempat ada ampermeter, alat ukur arus listrik. Lanjut. Di sini ada termometer. Termometer yang di sini biasanya digunakan pada lab atau laboratorium, digunakan untuk praktikum, untuk mengukur suhu air. Biasanya untuk mengetahui cara pengukurannya, kita celupkan kepada air pada ujungnya yang berwarna merah. Kemudian nanti air raksa yang berwarna merah itu akan berubah naik dan sampai suhu yang sudah ditentukan. Lanjut. Nah, gambar kedua ini ada termometer suhu tubuh. Biasanya digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Kita jepitkan pada ketiak cara pengukurannya. Lanjut. Ada penggaris, biasanya kalian gunakan untuk mengukur panjang. Ada juga meteran, biasanya digunakan pada bapak-bapak yang di tukang bangunan atau tukang kayu, biasanya menggunakan alat ukur meteran. Ada neraca. Nah, neraca di sini atau biasanya disebut dengan timbangan untuk mengukur massa. Biasanya kita jumpai pada supermarket atau di pasar-pasar. Di sini ada yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini ada neraca lengan. Yang sebelah kanan ini ada neraca digital. Biasanya ada di supermarket. Yang kedua yaitu adalah besaran turunan. Adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah, di sini Bu Umi sudah menuliskan 7 besaran turunan. Yang pertama yaitu luas dengan satuannya adalah meter persegi. Yang kedua ada volume dengan satuan meter kubik. Kecepatan satuannya meter per sekon, massa jenis satuannya kilogram per meter kubik, berat satuannya kilogram meter per sekon kuadrat, energi potensial satuannya kilogram meter persegi per sekon kuadrat, dan yang terakhir adalah usaha dengan satuan kilogram meter persegi per sekon kuadrat. Jadi besaran turunan ini juga jumlahnya sangat banyak sekali. Mungkin kalian baru pertama kali mendengarkan beberapa besaran. Jadi di sini Bu Umi hanya menuliskan 7. Jadi ini hanya gambaran kalian saja untuk menentukan besaran turunan. Nah, bedanya apa besaran turunan dengan besaran pokok? Kalau besaran turunan itu satuannya sudah ganda. Ada meter persegi, meter kubik, meter per sekon. Itu satuannya sudah ganda, lebih dari 1.
Kalau besaran pokok itu kita lihat dari satuannya, itu masih tunggal, semuanya adalah 1. Intensitas cahaya ya candela, jumlah zat mol, arus listrik ampere, itu semuanya baru 1. Contoh, di sini Bu Umi punya persegi panjang. Persegi panjang ini mengandung 2 unsur panjang dan lebar. Nih, gambar persegi panjang. Untuk menentukan luas persegi panjang, rumusnya adalah panjang dikali dengan lebar. Nah, panjang ini diambil dari besaran pokok. Sedangkan lebar itu juga diambil besaran pokok. Loh, kok bisa? Karena panjang itu diukur menggunakan alat ukur apa? Penggaris atau meteran. Lebar juga diukur menggunakan meteran atau penggaris. Nah, di sini sama-sama menghasilkan satuannya adalah meter. Maka lebar itu disebut dengan panjang yang diturunkan dari besaran pokok. Panjang satuannya meter, panjang juga satuannya meter, sehingga meter kali meter akan menghasilkan satuan meter kuadrat. Lanjut. Yang kedua, bumi mempunyai gambar balok. Nah, memiliki 3 unsur, ada panjang, lebar, dan tinggi. Untuk mengetahui volume balok, maka kita tahu dulu rumusnya. Panjang kali lebar kali tinggi. Panjang besaran pokok, lebar juga termasuk panjang, sehingga ini adalah besaran pokok. Tinggi juga termasuk panjang, sehingga ini adalah besaran pokok juga. Panjang satuannya meter, lebar satuannya meter, tinggi juga satuannya meter. Kalau dikalikan semuanya, maka akan menghasilkan meter pangkat 3. Nah, satuannya sudah ganda, maka ini merupakan besaran turunan, yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Oke. Lanjut ya anak-anak. Keterangan. Besaran turunan dapat ditentukan berdasarkan satuan dari besaran turunan yang bersangkutan. Sedangkan satuan dapat diketahui berdasarkan rumusnya. Contohnya seperti apa? Kita lihat sama-sama. Di sini ada rumus berat. Berat itu dilambangkan dengan huruf W kecil dengan rumus meter. Dilambangkan dengan massa dikalikan dengan percepatan gravitasi. Jadi G itu adalah percepatan gravitasi. Biasanya ini sudah diketahui nilainya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Massa memiliki satuan kilogram dan percepatan gravitasi memiliki satuan meter per sekon kuadrat, sehingga kalau dikalikan itu akan menghasilkan satuan kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, dalam fisika titik di sini itu melambangkan perkalian ya. Titik itu melambangkan perkalian. Jadi kalian jangan heran, titik seperti ini, tanda kayak seperti ini, gitu ya. Nanti jangan heran. Yang kedua yaitu adalah usaha. Rumusnya W besar sama dengan gaya dikalikan dengan S itu perpindahan. Gaya satuannya adalah Newton, kemudian perpindahan satuannya meter.
Nah, Newton itu bisa kita jabarkan satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. Perpindahan itu juga besaran pokok yang disebut dengan panjang, memiliki satuan meter. Sehingga kalau dikalikan kilogram tetap kita tulis kilogram, meter dikali meter maka akan menghasilkan meter kuadrat per sekon kuadrat. Jadi seperti itu ya. Oke, selanjutnya sistem satuan internasional. Jadi satuan baku itu disebut dengan satuan internasional karena memiliki angka yang tetap. Dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah MKS, meter, kilogram, sekon. Yang kedua ada CGS, sentimeter, gram, sekon. Nah, ini sudah sekawan ya. Jadi nanti kalau misalkan satuannya itu meter, ya temannya harus kilogram. Temannya lagi harus sekon. Tapi kalau satuannya itu sentimeter, ya temannya harus gram dan sekon. Nggak boleh sentimeter, kilogram, sekon, nggak boleh. Harus kita ubah salah satunya. Seperti itu. Oke teman-teman, itu dia penjelasan materi mengenai pengukuran. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya ya. Bye-bye.